Oke, karena udah mulai pada masuk, kita langsung mulai aja hari ini. Halo cuan trooper semuanya, welcome ke live IG-nya Sukor Sekuritas. Hari ini kita seperti biasa, kita di TikTok hari ini kita bakal bahas yang rame-rame mengenai saham nih sama salah satu narasumber yang udah nggak asing lagi sama cuan troopers. Nah oke, untuk cuan troopers nih, hari ini kita lihat market ya, hari ini banyak sekali ya bank-bank digital nih yang kemarin bank-bank digital naik gila-gilaan ya cuan troopers ya. Coba acung dong cuan troopers, cuan dari saham mana aja nih selama IHSG, meskipun IHSG-nya kemarin koreksi kan tetap ya kemarin banyak banget saham-saham bank digital yang udah mulai jalan. Tulis dong di komen cuan troopers udah cuan dari saham apa aja nih. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain join ya cuan troopers. Ada yang bilang DGIK. Oh oke, mantap. DGIK kenceng juga ya kemarin DGIK. Kemarin. Nah oke, untuk cuan troopers nih ya BBYB. Wah ini BBYB mantep banget nih. BBY kemarin sempat sideways cukup lama ya, harganya nggak gerak kemana-mana. Tiba-tiba kemarin arak langsung dari BBYB. Mantap. BBYB, BNBA. Wah ini bank-bank digital ini sekarang mungkin flow-nya lagi mulai ke sana lagi ya. Cuan troopers bisa diperhatikan bank-bank digital kita ini. TOPS, RIGS. Wah, keren keren keren. Nah, hari ini BBYB 11%. Wah, gila BBYB ya. BBYB Arto. Arto BGTG hari ini 5% ya. Terus kita lihat ada Arto. Arto juga cukup menarik ya cuan troopers. Waktu itu dia sempat koreksi lagi ke 15.000, hari ini balik lagi dia OTW ke 16.000 untuk si Arto ini. Oke, kalau gitu kita tanpa lama-lama lagi ya cuan troopers, kita langsung aja masuk ke inti pembahasan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah strategi trading di masa window dressing. Nah oke, siapa lagi cuan troopers yang lebih tepat untuk membawakan tema webinar hari ini kalau enggak technical analyst favorit nih dari Sukor Sekuritas sendiri ya, Koko. Siapa lagi kalau bukan Koko yang satu ini, yaitu Ko Wilson. Langsung Ko Wilson ke sini. Kita sambil tunggu Ko Wilson yang entry dulu ke live. Oke, sambil menunggu invite, hari ini kita bakal bahas strategi biar lebih cuan ya waktu window dressing. Karena banyak banget nih yang cuan troopers juga sempat bertanya nih, window dressing saham yang menarik apa nih? Nah, ini dia Ko Wilson udah bergabung. Halo Koko Wilson, apa kabar nih Koko Wilson? Halo Koko Philip, sehat? Gimana bro? Sehat juga, aman? Mantap, sehat, amin, sehat bro. Mantap. Gimana nih marketnya Koko Philip? Udah mulai Wah, rebound nih? udah mulai rebound, udah mulai menarik. Bank digital Koko Wilson gila banget ya, bank digital pergerakannya. Nah oke, mungkin Koko Wilson mau sapa-sapa cuan troopers dulu nih Koko Wilson. Halo teman-teman, Cuan Trooper semuanya, thank you so much ya udah hadir, udah dengar kita pada malam ini. Kita akan bagi banyak banget insight buat teman-teman semuanya, agar teman-teman semua Cuan Troopers bisa trading dan juga investasi dengan lebih baik dan benar teman-teman ya. Dan juga di sini bareng Koko Philip dan saya juga teman-teman, nanti kita akan 1 jam ya, akan bahas banyak. Teman-teman bisa stay tune dari awal sampai habis. Nanti kalian teman-teman Cuan Troopers bisa juga tanya ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pertanyaan dari Cuan Troopers semuanya. Thank you so much ya buat Cuan Troopers yang udah hadir. Boleh absen dulu nih, pada dari mana semua Cuan Troopersnya. Biar kita tahu nih, pada penasaran juga sih, di mana aja Cuan Troopers yang hadir pada malam hari ini. Oke, kalau Koko Philip, dari mana Koko Philip? Di Koko mana Philip sekarang? nih live dari Bandung Koko Wilson nih. Aku Wah, langsung dari Bandung. nah Kalau langsung Koko dari Wilson Bandung di nih mana nih Koko Philip. lokasi Koko Wilson? Kalau Koko Wilson dari Jakarta, teman-temannya dari kantor. Oke. Oke, dari Bogor. Wong Kito dari Palembang nih pasti. Dari NTT, luar biasa nih Koko Philip. Dari Cilegon. Gila. Dari Makassar, mantap. Halo Makassar. Halo Jogja. Jakarta Utara, deket ya teman-teman. Di Jakarta Utara kita ada ini Cafe Saham ya, Cafe Rahasia Saham. Nah, nanti teman-teman nasabah Sukor ataupun yang bukan nasabah boleh datang teman-temannya, datang ke cafe kita. Nanti kita akan
bisa diskusi di sana teman-teman ya. Janjian pun bisa nanti bareng Koko, kita nanti bakal bareng-bareng ke Cafe Rasa Saham untuk discuss mengenai teknikal nih terutama teman-teman ya. Dari Bali G ya, Horas, dari Bali G, dari Jogja, dari hati kamu nih. Wah, ini godaan buat Koko Philip nih. Waduh. Iya ya, Koko Philip ini Gen Z, kebanggaan Cuan Troopers nih teman-teman ya. Pontianak, dari Philippines. Wah, ada yang dari Wah, Philippines ya. Halo keren Philippines, banget thank dari you luar so much. Dari Indonesia. luar negeri, dari Sidoarjo. Oke. Oh iya benar teman-teman ya, kafenya di Jakarta Utara, Cafe Rasa Saham ya, di Altira Business Park teman-teman. Bisa join, teman-teman bisa datang gitu ya, Senin sampai Jumat, itu buka, Minggu juga buka teman-teman. Oke, Koko Philip, kita kayaknya udah selesai dulu sapa-sapanya ke Controver semuanya. Banyak banget dari seluruh Indonesia ya. Bahkan ada yang dari luar negeri nih, Koko Philip ya. Luar biasa Keren teman-teman ya. banget Thank emang you so Cuan much. Troopers. Oke, kalau gitu ya tanpa lama-lama lagi nih, Cuan Troopers, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke window dressing lebih dalam, kita mau tahu dong Koko Wilson review IHSG-nya nih. Kalau secara teknikal, IHSG ini kelihatannya arahnya akan kemana nih Koko Wilson? Oke, thank you so much Koko Philip. Nah, teman-teman ya, hari ini kita lihat ada rebound IHSG teman-teman sebesar 0,532%. Kayak gitu. Jadi dibuka pada level 6598 dan ditutup di level 6651. Setelah kita 2 hari berturut-turut koreksi teman-temannya, mungkin jika teman-teman ingat kemarin hari Senin koreksi cukup dalam ya 0,5% juga, dan hari Jumat ya, ini kalau kita lihat di chartnya itu hari Jumat kemarin dimulai koreksi minus 0,6, dan hari Senin kemarin, which is kemarin itu minus 0,53%. Pasti mungkin pada takut gitu, apakah nanti ISG kayak kemarin lagi gitu ya teman-temannya, yang itu adalah banyak penurunannya ketika waktu Januari tahun ini teman-teman. Nah, kalau secara teknikal kita lihat, kita harus lihat broader view teman-teman ya. Kita harus lihat view yang lebih besar. Yaitu adalah kita melihat dari candle atau chart secara mingguan gitu. Jadi kalau kita secara mingguan, ini IHSG itu naik teman-temannya minggu lalu 1,05%. Kayak gitu, naik 1,05% dan sudah confirm teman-temannya kita breakout dari previous resist ya. Previous resist itu ada di 6.504. Itu adalah level tertinggi pada tahun ini ya, sebelumnya di Januari. Nah, sebelum kita koreksi hebat di Januari itu sempat mencapai rekor 6.504 dan itu sudah tertembus teman-teman. Bahkan ya, bahkan IHSG pun sudah menembus all time high-nya nih. Keren banget Cuan Troopers ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat IHSG ya. Luar biasa. Jadi kemarin IHSG itu sudah minggu lalu teman-temannya udah breakout, dan dari level all time high sebelumnya itu adalah di level 6.714 gitu. Level all time high sebelumnya itu adalah di level 6.693, which is itu adalah bulan Februari tahun 2018. Jadi butuh sekitar 3 tahun teman-temannya untuk IHSG, 3 tahun lebih malah bagi IHSG untuk menjebol atau mencetak lagi rekor all time high-nya teman-teman. Ini udah lama 3 tahun sideways, ditambah corona kita short term downtrend teman-teman, terus sekarang udah recover market. Nah, jika dilihat apakah IHSG-nya masih on track, jawabannya iya teman-teman, jawabannya iya. Setelah saham ataupun instrumen itu breakout teman-teman, ada potensi dia sering banget terjadi itu adalah untuk koreksi dulu teman-teman. Itu adalah yang namanya koreksi sehat. Jadi setelah breakout dari level resisten, ya ini resistensinya teman-teman, breakout dia turun lagi sebentar gitu untuk membuat base baru namanya, seperti support baru. Itu yang sedang terjadi di IHSG sekarang teman-teman ya. Kenapa kita confidence? Karena data-data ekonomi pun itu mendukung teman-teman. Nanti kita akan bahas mengenai sentimen dan juga secara fundamental IHSG itu gimana gitu. Tapi secara teknikal, kalau kita lihat polanya ini adalah kemarin breakout dari pola bullish rectangle teman-teman, dan sekarang sedang bikin yang namanya rectangle baru. Ini rectangle yang minornya teman-teman ya, dengan level support kuat IHSG adalah di level 6.480 secara mingguan, dan juga resistance di all time high-nya di 6.714 gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan khawatir, jangan panik, tetap stay calm, apalagi kita mau mendekati momen Windows dressing. Sebenarnya Windows dressing sudah mulai di bulan Oktober teman-teman ya. Nah, jika teman-teman lihat ada banyak kesempatan yang bisa teman-teman ambil nanti mendekati bulan Desember, terutama ini kita udah di minggu kedua bulan November, saham-saham yang menarik terutama buat yang investasi yang kemarin ketinggalan gitu ya, ketinggal
ketinggalan kloter pertama waktu di Oktober yang rally-nya panjang, jangan takut teman-teman, jangan cemas karena kesempatan di pasar market itu maksudnya di pasar modal selalu terbuka lebar teman-teman. Gitu kurang lebih Kokopilip secara teknikal ya untuk IHSG ini. Menarik dan kalau kita bilang itu sering banget adalah namanya on track teman-teman. Jangan takut. Ingat dulu waktu di bulan September, Agustus itu IHSG bolak-balik teman-temannya, banyak yang panik. Apa yang terjadi? IHSG breakout kan teman-temannya, breakout dan kenceng rally-nya Oktober gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang takut kemarin yang waktu lagi di bawah kan nggak lagi konsolidasi, nggak bisa kemarin sayang banget gitu. Padahal waktu itu saat-saat yang bagus untuk mengumpulkan barang seperti kayak BRI sempat di 3.500 ya teman-teman ya, BBNI di sekitar 4.500 gitu teman-teman. Dan juga saham-saham yang lainnya itu diskon BBNI gitu ya, maksudnya BBCA kemarin sebelum di stock split sempat ke level 30.000 teman-teman ya. Seperti itu kurang lebih Kokopilip. Oke, berarti secara teknikal IHSG udah keren ya, karena udah berhasil breakout dari level all time high-nya. Bayangin, butuh waktu hampir lebih dari 3 tahun, cuan troopers. Gila banget, akhirnya sekarang IHSG udah bisa berhasil mencetak rekor all time high baru. Jadi buat cuan troopers, tadi udah dijelasin juga sama Coco Wilson, nggak perlu takut, there's always an opportunity in the market. Selalu ada kesempatan untuk kita entry, justru waktu semua orang lain takut, di situ kita mulai beli-beli. Oke, tadi Ko Wilson sempat bahas juga nih mengenai IHSG dan sentimennya. Nah, untuk katalis-katalis apa nih Ko Wilson yang bisa mendorong IHSG untuk kembali break si all time high-nya nih Ko Wilson? Oke, teman-teman tadi kita udah membahas secara teknikal bagaimana IHSG, yaitu IHSG on track dan menarik teman-teman ya. Sekarang sedang testing di level previous resistance-nya, yaitu di level 6.504 itu adalah sekarang menjadi base baru dari IHSG teman-teman. Nah, sekarang kita ke sentimen dari itu adalah secara fundamentalnya, gimana sih keadaan ekonomi Indonesia, dan juga gimana sih yang kita perlu perhatikan sentimen-sentimen dan juga katalis-katalis yang ada di market, teman-teman. Yang pertama kita lihat dari foreign flow dulu, teman-teman ya, dari aktivitas asing. Ya, of course. Kenapa? Karena pasar saham itu digerakkan oleh aliran modal, teman-teman. Kalau nggak ada yang beli, nggak naik, teman-teman gitu ya. Jadi supply and demand. Kalau demand-nya banyak, ya, itu jadi hukum ekonomi, maka permintaan banyak, harga naik, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga kita perlu banget memperhatikan aktivitas asing. Kenapa? Karena asing itu menggenggam banyak ya teman-temannya porsinya di pasar saham Indonesia, teman-teman. Kalau kita lihat ya, pada hari ini meskipun asing net sell teman-teman sebesar minus 348 miliar secara harian, dan secara mingguan itu minus 839 miliar, teman-teman. Ya, jadi asing net sell ya selama satu hari dan satu minggu ini, tetapi kalau kita lihat secara satu bulan, monthly, asing masih mengakumulasi IHSG, teman-teman. Berapa sebesarnya? Sebesar 1,96 triliun. Yaitu kurang lebih sekitar 2 triliun, teman-teman. Jadi, kenapa sih asing net sell, teman-teman, itu bukan biasanya sih, itu sebenarnya normal aja, teman-teman, karena asing pun main saham di Indonesia untuk apa? Untuk dapetin cuan, teman-teman ya, untuk take profit gitu. Jadi ketika koreksi, itu adalah saat bagi mereka adalah untuk take profit, teman-teman. So, don't need to worry, itu adalah koreksi normal. Makanya teman-teman nanti ketika udah tekan lebih lagi disupport lagi koreksi kayak gini, teman-teman nanti bisa untuk mulai koleksi lagi saham-saham yang menarik yang akan kita bahas ya. Jadi meskipun hari ini net sell gitu ya, minus 148 miliar, tetapi IHSG masih kuat, teman-teman. Satu minggu minus 839 miliar. Minggu lalu kita all time high, teman-teman ya. Dan asing pun secara bulanan akumulasi sebesar 1,96 triliun. Kayak gitu. Itu yang pertama dari aktivitas asing. Asing confidence, teman-teman, yang masih di bursa saham kita. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia semakin membaik, teman-teman. Itu nanti bisa dibuktikan dengan yang namanya neraca dagang Indonesia, teman-teman. Ya, kalau kita lihat neraca dagang Indonesia, balance sheet kita itu surplus, teman-teman. 5,7 miliar gitu ya. Ini artinya apa? Kalau surplus itu artinya rupiah stabil, teman-teman ya. Kalau rupiah stabil, maka lebih confidence lagi untuk asing untuk akumulasi saham Indonesia. Karena mereka terhindar dari namanya resiko kurs, teman-teman ya. Kan takut dong kalau resiko kurs itu yang nanti keuntungannya nggak maksimal. Seperti itu, teman-teman ya. Dan juga kalau lihat dari aktivitas ekspor di bulan Oktober ini naik 53%, teman-teman ya, 53%. Lebih dari setengah gitu dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi tinggi, teman-teman. Impor pun tumbuh 51%. Jadi kalau dari segi neraca dagang kita udah surplus dan rupiah pun sekarang sekitar level 14.100, teman-teman ya, stabil di situ dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, maka kita bisa melihat bahwa
ini adalah katalis yang bagus untuk pasar modal Indonesia, teman-teman. Itu dari neraca dagang, teman-temannya. Terus yang ketiga, dari suku bunga, teman-teman. Dari suku bunga, ya, dari suku bunga, gitu. Dari suku bunga dijaga tetap di level 3,5%, ya. Anyway, ini Budi Makmur, thank you ya. Tadi jangan terlalu banyak teman-teman. Thank you, bro. Oke, nah, gini ya, cuan troopers, jadi untuk suku bunga itu 3,5% tetap dijaga sama Bank Indonesia untuk menjaga yang namanya kestabilan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah memberikan stimulus bahwa nanti itu lending masih murah, teman-teman, hingga nanti untuk bisnis, untuk ekspansi pun jadi lebih gampang, seperti itu. Dan ini didukung juga dari PMI ya. PMI itu adalah Purchasing Manager Index yang mencatatkan rekor juga, teman-temannya. Ini adalah di sebesar 57,2 ya, 57,2 di bulan Oktober gitu. Ini melebihi dari sebelumnya ya. Apa artinya 57,2? Ini artinya di zona ekspansif. Kalau di atas 50 itu artinya di zona ekspansif. Nah, ini udah dimulai sebenarnya pada bulan lalu ya, pada bulan September 2021 ini kita 52,2 ya. 52,2 sekarang naik ke 57,2. Seperti itu. Nah, apalagi nih katalis yang ada di IHSG masih ada ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga dari level inflasi ya, inflasi di bulan Oktober itu naik nih sebesar 0,12%, seperti itu. Jadi secara bulanan ini adalah sebagai, kalau kita bilang itu di ekonomi namanya leading indicator, bahwa konsumsi masyarakat ini mulai pulih lagi, teman-temannya, mulai yang namanya semakin membaik gitu ya, daya beli, daya konsumsi itu semakin meninggi, teman-teman. Nah, itu dia. Itu tadi kita lihat dari inflasi ya. Terus apalagi nih? Nah, yaitu adalah dari sisi PMI tadi udah dari IKK, teman-temannya. Apa itu IKK? CCI, Consumer Confidence Index. Itu adalah indeks keyakinan konsumen. Itu di bulan Oktober sebesar 113,4 ya. Jadi di atas 100 itu adalah kalau dibilang itu zona yang dibilang optimistik, teman-teman. Jadi kita konsumen ini dia yang namanya itu optimistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka nggak takut lagi misalnya kayak di PHK gitu, pengangguran gara-gara ekonomi yang nggak stabil, seperti itu. Dengan level di 134 ini cukup bagus, teman-teman ya, dibandingkan dengan 95,5 pada bulan September tahun 2021 gitu. Nah, dari indeks keyakinan CEO pun indeks keyakinannya sebesar 3,83 ya. Ini rekor tertinggi juga sejak kuartal 2 tahun 2017 ya. Terus satu lagi nih yang mungkin teman-teman udah ngerasain semuanya, pelonggaran ya, teman-teman ya. Pelonggaran gini ada terutama di Jakarta sampai PKM kita udah di level 1 ya. Mall sudah beroperasi ya, teman-teman ya. Ini udah beroperasi 100% ya, ini udah ada peraturan pemerintah seperti itu, WFH 75%. Jika teman-teman lihat juga sekarang udah macet ya teman-teman ya, ini kalau kita lihat di luar sekarang jam segini pun masih macet ya di daerah Sudirman gitu. Artinya apa? Artinya ekonomi pun mulai semakin maju lagi, teman-teman. Semakin aktivitas ekonomi semakin tinggi lagi ya, terbukti dengan dari data ekonomi tadi dengan neraca dagang kita yang semakin bagus. Kurang lebih gitu Koko Philip ya. Ini kalau nih tadi ada yang bilang Koko Philip agak kurang seger nih ya. Oke, sekarang kita tanya nih Koko Philip nih. Biar Koko Philipnya ini ya seger lagi, kita tanya nih. Bagaimana kalau menurut Koko Philip IHSG ini gimana Koko Philip ya? Apakah ada insight lain nih mengenai keadaan yang ada di IHSG ini, terutama yang faktor-faktor untuk mempengaruhi pergerakan IHSG? Oke, mungkin ada mungkin nambahin sedikit aja ya dari yang tadi ditambahin Koko Wilson. Mungkin ada aspek bahwa sekarang semua orang makin banyak yang udah divaksin, John Troopers. Sekarang semua orang udah banyak divaksin, aktivitas orang udah mulai kembali normal. Artinya kita bisnis udah mulai jalan, semua udah mulai menarik, makanya mungkin market kita juga udah jadi lebih menarik. Ada beberapa sektor di sektor ekonomi recovery itu sekarang udah menarik banget ya, Koko Wilson. Secara industri kita udah lihat secara industrial bahwa dia udah menarik banget dan udah banyak banget saham yang udah naik dan koreksi, dan ini benar-benar waktunya kita untuk buy banget nih waktu di IHSG. Oke, tadi udah katalis IHSG, udah cukup banyak banget ya Cuan Troopers katalis kita di IHSG yang membuat IHSG semakin menarik. Nah,
kita itu sering banget nih, Koko Wilson mungkin dengar dari orang nih, window dressing nih, ayo ini bulannya window dressing. Nah, sebenarnya apa sih fenomena window dressing? Coba tolong dijelasin nih, Koko Wilson. Oke, nah ini buat teman-teman semuanya mungkin yang udah lama di saham, udah tahu dong dengan window dressing itu apaan gitu. Tapi buat yang belum atau yang baru join di saham, teman-teman ini apaan window dressing gitu ya. Nah, jadi teman-teman window dressing ini sebenarnya adalah upaya dari manajer investasi untuk mempercantik kinerja portofolio, teman-teman ya. Jadi sebenarnya actually to be fair ada dua yang melakukan namanya window dressing. Pertama, perusahaan pun bisa melakukan window dressing ya, agar terlihat bagus di depan yang kita bilang itu adalah kreditornya, teman-teman ya. Kalau dilihat misalnya dia mau minjem uang gitu ya ke perbankan, dia harus menunjukkan yang namanya kinerjanya juga, kurang lebih gitu ya. Atau untuk pemegang sahamnya juga, mereka pengen menunjukkan manajemen, mereka bisa mempercantik laporan keuangan ya dengan teknik akuntansi agar bisa terlihat lebih bagus, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk manajer investasi sendiri, nih kita lihat bahwa di Indonesia itu namanya manajer investasi yang mengelola banyak banget uang dari ini ya, misalnya kalau kayak dana pensiun mengelola dari uang pensiun dari misalnya kayak jam sostek gitu, maka dari serikat pekerja, teman-teman ya. Terus kalau misalnya dari misalnya juga untuk yang teman-teman yang beli sendiri reksadana seperti itu, ada reksadana saham contohnya untuk investasi, itu uang teman sebenarnya dipakai untuk membeli saham-saham kan, seperti itu. Jadi dikelola menjadi investasi. Nah, manajer investasi ini yang melakukan yang namanya ini Windows dressing, teman-teman ya. Mereka pengen mempercantik nih agar kinerjanya terlihat bagus, seperti itu. Kalau jika terlihat bagus, maka mereka semakin dipercaya di market, maka nilai AUM-nya semakin banyak juga, semakin tinggi, orang-orang semakin percaya dengan kapabilitas dari perusahaan atau manajer investasi tersebut. Kurang lebih gitulah gampangnya, teman-teman ya. Terus kenapa ada fenomena ini? Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya di saham gitu ya atau di manajer investasi, mereka memiliki namanya portfolio gitu. Memiliki portfolio, mereka mau investasi di mana? Di infrastruktur misalkan, atau dia mau di konstruksi, di properti, ataupun di semen gitu ya, ataupun di poultry, banyak banget sektor-sektor, teman-teman. Tetapi rata-rata ya, kebanyakan yang manajer investasi itu sekarang terpusatnya adalah di saham-saham blue chip, teman-teman. Itu portfolio yang paling banyak. Ya, paling banyaknya di blue chip. Kenapa? Karena saham blue chip ini satu, kapitalisasinya besar, yang artinya adalah liquid, teman-teman ya. Yang kedua, itu adalah fundamentalnya bagus, seperti itu. Contoh nih, perusahaan blue chip itu adalah yang paling terkenal, paling gampang, itu adalah BBCA. Seperti itu. Kenapa? Banyak banget. Kalau teman-teman ke reksadana, ya saham, hampir nggak ada reksadana yang nggak beli saham BBCA, teman-teman ya. Reksadana saham nggak ada. Pasti salah satu di portonya itu adalah saham BBCA, gitu ya. Hampir nggak ada, seperti itu. Nah, jadi itu BBCA contohnya adalah saham yang berkapitalisasi bagus, gitu ya, dan juga performanya juga fundamentalnya bagus, serta paling liquid, teman-teman ya. Kalau dibilang itu kemarin baru stock split, apalagi semakin liquid dengan harganya sekarang sekitar 7 ribuan ya, teman-teman. Nah, jadi ini window dressing itu adalah fenomena di mana fund manager ini berusaha untuk mempercantik nih portonya nih untuk ditunjukkan kepada potensial investor, teman-teman. Nah, jadi ketika mendekati akhir tahun, disinilah mereka akan belanja saham secara lebih besar-besaran, seperti itu. Mereka membeli saham yang lebih banyak di porto yang mereka di tempat yang paling di persentase atau di alokasi yang paling banyak mereka beli, yaitu adalah di saham-saham blue chip, seperti itu. Jadi mulai akhir November atau Desember awal mereka akan beli banyak di saham-saham seperti BBCA, BBNI, ASI gitu ya. LQ45 terutama, teman-temannya itu yang memiliki likuiditas bagus serta fundamental yang bagus gitu. Nah, jadi ketika rame-rame ini manajer investasi membeli saham-saham yang berfundamental baik ini, teman-teman, atau yang kita bilangnya blue chip ini, maka ini akan mendorong yang namanya kenaikan harga saham tersebut. Ingat tadi rule number one adalah di market itu kita harus melihat adalah hukum demand-nya, teman-teman, supply and demand, teman-teman. Ketika demand-nya gede gitu, ketika banyak membeli saham tersebut, automatically saham tersebut akan naik. Ya, begitu juga kebalikannya. Kenapa ada harga saham yang turun terus gitu? Karena nggak ada pembelinya, teman-teman. Atau bukan nggak ada pembelinya, tapi dijualin terus gitu. Ketika dijualin terus, maka nggak kuat menampung lagi. Sama seperti kayak teman-teman yang nonton Squid Game, teman-teman ya. Nah, kita bahas nih sebentar. Itu mereka lomba terakhir, ada lomba tug and war gitu ya. Tug of war itu adalah lomba tarik tambang, teman-teman ya. Nah, itu anggap aja kayak supply and demand gitu, teman-teman ya. Jadi
itu kayak di bid dan over gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak yang hajar kanan gitu ya, atau banyak yang beli di overnya, maka harga saham naik. Nah itulah fenomena Windows dressing ini. Banyak manajemen investasi yang membeli saham-saham dengan porto yang paling gede di alokasi mereka, dengan porsi yang banyak, itu agar dengan harapan harga saham tersebut naik dan mempercantik kinerja mereka, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat ini porsinya kebanyakan memang masih di old economy, teman-teman. Old economy itu tadi seperti kita lihat di consumer goods, misalnya ICBP, di perbankan itu ada BBCA misalnya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya di poultry, misal Cepin gitu. Nah, jika dilihat juga bahwa fenomena window dressing ini nggak cuma terjadi di Indonesia kok, teman-teman, tapi juga di luar negeri ya, di mana-mana terjadi seperti itu. Ini adalah window dressing ini sebenarnya dia itu kejadiannya per kuartal, teman-teman, dimulai dari Oktober, November sampai Desember gitu. Nanti setelah Desember kita ke Januari, dan namanya January effect. Itu beda lagi teman-temannya. Tapi ini yang pertama dimulai dari Oktober. Oktober kita udah lihat ya bahwa di situ kenaikan IHSG paling signifikan teman-temannya. Kalau kita cek secara bulanan itu IHSG naik sebesar, kita lihat dari chart monthly-nya ya, bentar. Nah, secara bulanan IHSG naik sebesar 4,84% pada bulan lalu teman-teman. Itu adalah window dressing, efek window dressing pertama ya. Waktu itu kita lihat bahwa 4,84%. Reboundnya itu breakout ke level dari level 6.504-nya teman-teman, dan sampai sekarang cetak rekor di bulan ini teman-teman sempat juga mencapai rekor ke 6714 ya, itu all time high-nya. Kurang lebih gitu Koko Philip untuk penjelasan window dressing-nya ya. Oke, jadi untuk menyimpulkan sedikit ya, jadi window dressing adalah fenomena di mana banyak sekali perusahaan yang mempercantik laporan keuangannya melalui teknik-teknik akuntansi untuk menarik big fund supaya dia mau entry lebih banyak di alokasi yang terbesarnya. Kasarnya kayak gitu ya Coco Wilson, dan tentunya kalau kita perhatikan big fund, pasti holding dari big fund adalah saham-saham blue chip. Mungkin bisa mungkin kalau kita lihat saham-saham LQ45 mungkin Coco Wilson. Nah, jadi itu kita udah tahu nih sebenarnya fenomena window dressing yang sering kita dengar itu apa. Nah, yang pengen saya tahu nih, Ko Wilson, apakah fenomena ini selalu terjadi atau kapan aja sih window dressing ini, dan bagaimana peluangnya untuk kita sebagai investor untuk menghadapi big fund pada saat window dressing ini? Oke, teman-teman ya, kita akan melihat nih statistik ya mengenai window dressing ini. Ini sebenarnya kan tadi kita sempat bahas bahwa dimulai dari Oktober, November, Desember. Tetapi yang paling sering terjadi kenaikannya itu adalah di bulan Desember, teman-teman. Oktober dan Desember, seperti itu. That's why kita hari ini sekarang di minggu kedua, di bulan November, kita udah mulai siap-siap nih, ancang-ancang nih teman-teman. Karena banyak banget saham-saham yang terkoreksi gitu. Yang kemarin terkoreksi wajar, yang bisa teman-teman koleksi sekarang gitu. Ya, banyak banget nih cuan troopers yang bilang kayak, aduh seandainya nih BBCA ke 30.000 lagi gue mau HK deh, banyak kayak gitu. Lah dari kemarin kan udah diingetin, ini beli lah murah loh gitu. Seandainya BBRI ke 3.500 lagi gue HK deh, lah itu kan udah dibilang diingetin di 3.500 beli teman-teman gitu. Tetapi teman-teman kemarin itu banyak banget cuan troopers yang masih takut gitu. Aduh gimana nih kalau misalnya turun lagi gitu. Tapi pas ketika udah naik, barulah muncul seandainya. Aduh kalau bisa gitu. Ya. Jadi ini teman-teman tujuannya dari technical analysis dan juga kita lihat dari fundamental analysis. Kita melihat pergerakan yang ada di market gitu ya, data ekonomi dan lain-lain juga, serta kita menggabungkannya dengan technical. Nah, disitulah powerful teman-teman ya. Ketika technical inline dengan yang namanya fundamental, maka akan bagus. Itulah yang terjadi ketika waktu itu IHSG konsolidasi ya di area sekitar 5.600 waktu itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Apakah windress ini selalu terjadi ya? Bagaimana juga peluangnya? Nah, jawabannya teman-teman ya, kita akan lihat dulu dari statistik nih. Di bulan Oktober ya, kita lihat statistik selama 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir. Di bulan Oktober, IHSG itu naik 8 kali, teman-teman. 8 kali, bayangin ya, jadi 80%. Naik 80%, 8 kali itu dari tahun 2011 ya. Itu hijau teman-teman, kecuali tahun 2018, 2014 itu merah ya. Tetapi dilihat di bulan Oktober itu hijau, termasuk bulan lalu. Bulan lalu naik 4,84%. Jadi mungkin teman-teman kemarin
tradingnya lebih gampang ya di bulan lalu ya, karena IHSG lagi di fase bullish banget gitu. Ya, banyak banget saham-saham yang naik, sehingga teman-teman bisa lebih mudah cuannya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat itu di bulan November, nah ini agak lebih sulit teman-teman. Kenapa lebih sulit? Karena di bulan November secara historis cuma 3 kali IHSG itu hijau. Bayangin cuma 3 kali ya hijau, selebihnya merah, merah, merah. Kenapa? Karena itu ada aksi yang dinamakan profit taking ya. Profit taking ini adalah fenomena di mana big fund ataupun asing take profit teman-teman. Ya, take profit itu hal yang wajar ya. Ingat, hal yang wajar. Asing pun take profit ya, meskipun mereka juga invest jangka panjang, tetapi juga mereka take profit ketika harga sudah mencapai yang namanya titik resisten. Mereka take profit dulu, jualan gitu, terus beli lagi di bawah. Itu wajar. Kenapa? Karena biar memaksimalkan yang namanya potensi profit ya. Apalagi big fund, mereka memiliki dana yang banyak, yang bisa kalau kita bilang itu menggerakkan pasar, teman-teman ya. Oke, nah itu di bulan November. 3 kali itu cuman hijaunya, 7 kali itu merah ya. Jadi that's why di bulan November ini kelihatan market lebih bumpy teman-teman, lebih bumpy, lebih merah. Kalau diingat juga 2 hari yang lalu ya, kita dari Jumat minus 0,6, kemarin minus 0,5 udah pada panik gitu. Banyak juga saham-saham yang turun gitu ya, turun mendekati ARB seperti teman-temannya, jadi banyak yang panik. Nah, kalau kita lihat itu adalah kesempatan untuk teman-teman mulai beli lagi, cicil lagi ketika dia sekarang berada pada dekat-dekat level supportnya. Untuk kita menyambut yang namanya window dressing di bulan Desember ya. Kalau bulan Desember ini kalau dilihat Desember itu 10 kali, bayangin teman-teman, 100% ya. 10 kali di bulan Desember itu IHSG naik selama 10 tahun terakhir dari tahun 2011 ya. Kalau dilihat 2011 IHSG itu harganya 3.715 ya. Nah, di awal bulan Desember, tetapi di akhirnya di 3.821. Kenaikannya sekitar 2,88%. Ya, jadi naik terus di bulan Desember sampai yang terakhir di 2020 itu IHSG naik sebesar 6,53%. Luar biasa ya. Reboundnya, rally-nya luar biasa 0,53% di tahun 2020 kemarin. Dibuka di level 5.612 dan ditutup di level 5.917. Jadi buat cuan troopers nih sekarang udah bisa ambil ancang-ancang nih untuk beli saham-saham yang sekarang berada di supportnya untuk disimpan di bulan Desember. Teman-temannya di bulan Desember, di bulan Januari. Jadi teman-teman ini bisa namanya swing trading ya, yang agak panjangan gitu ya, bisa position trading juga, pegang 1 bulan seperti itu untuk menyambut di bulan Desember ini ketika harga saham sekarang sedang menarik di level supportnya. Kurang lebih gitu Kokopilih ya untuk Windows dressing ini. Dan juga ini adalah kalau dari statistik sih 10 kali ya berturut-turut 100% IHSG itu naik di bulan Desember. Itu keren, luar biasa teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Mungkin kayak ada yang, aduh gua di bulan November rugi, udah gua mau berhenti main saham, gak mau main saham lagi. Jangan teman, sayang banget gitu ya. Pokoknya, oh iya ini, mau kasih tips buat cuan trooper semuanya, pisahin 2 akun ya teman-temannya, 1 buat trading, 1 buat invest, biar tangannya nggak jahil teman-temannya. Kenapa? Kalau misalnya kita gabungin akun investasi dan akun trading, kadang ada saham yang udah naik berapa persen, 10%, misalnya kita lihat BBNI kita naik 10%, terus tangan gatel, pengen jual gitu, pengen realize profit gitu. Jadi better buat teman-teman bikin 2 akun. Dan good news, di Sukor itu bisa ya. Di Sukor teman-teman bisa buka 2 akun sekaligus, yaitu adalah yang pertama untuk trading, yang kedua untuk investing, agar nanti teman-teman bisa lebih fokus lagi, psikologinya terjaga gitu. Kalau trading ingat kita harus ada yang namanya cut loss kalau trading ya. Di aplikasi spot udah dikasih tahu ya, udah disediakan, maksudnya ada fiturnya automatic sell order untuk take profit dan juga untuk cut loss. Itu untuk trading. Trading teman-teman wajib pasang cut loss. Kalau nggak mau nyangkut, kalau nggak mau drama, teman-temannya harus wajib itu, agar teman-teman bisa nggak nunggu nih saham yang ngangkut ini gitu. Apalagi teman-teman mainnya di saham yang volatilnya tinggi banget, misal yang crispy, itu bisa ARB dibawa berkali-kali seperti itu. Nah, kalau yang buat investasi jangan cut loss. Kenapa? Selama fundamentalnya bagus, teman-teman itu tetap harus beli, yaitu jika dia berada di level supportnya. Contoh nih, kita lihat aja ya,
kemarin BBRI 3.500 gitu, atau BBCA 30.000, bahkan sempat di 29.800-an gitu. Ada nggak yang mau beli gitu? Banyak yang takut masih gitu, takut turun gitu. Padahal fundamentalnya mereka bagus, teman-teman ya. Secara fundamental mereka bagus gitu. Ingat bahwa nanti ujung-ujungnya untuk jangka panjang everything will go back to fundamental gitu. Everything will go back to the fundamental. Itulah fund manager tetap akan membeliin saham-saham yang berfundamental bagus seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, teman-teman ya, ICBP, ASI seperti itu. Jika teman-teman lihat saham-saham yang disebutin tadi, itu di bulan Oktober turunnya parah ya, turunnya parah. Teman-teman bisa cek, itu bahkan BBNI sempat sampai 4.500-an, teman-teman ya. Sekarang udah di berapa nih ya, kalau kita lihat BBNI itu sekarang di level 6.800 ya, sempat ke 7.000 malah teman-teman ya gitu. Enak banget yang udah beli di bawah gitu kan. Jadi kayak untuk jangka panjang tuh enak banget karena secara fundamental pun bagus. Nanti kita bahas ya sektor-sektor menarik dan saham-saham menarik. Salah satunya adalah BBNI ini. Jadi kalau dilihat secara ini tadi ya, secara statistik teman-teman ya, emang bulan November bulan yang paling sulit seperti itu. Yang paling sulit karena Anda take profit dari bulan sebelumnya, bulan Oktober gitu. Di bulan Oktober 8 kali hijau selama 10 tahun, di bulan November cuma 3 kali hijau ya, 7 kali merah ya, taking profit biasa. Terus di bulan Desember 10 kali teman-teman ya, 10 kali. Ini ada fenomena yang namanya Windows dressing atau Santa Claus rally teman-teman ya. Ini untuk kado akhir tahun nih buat teman-teman cuan troopers semuanya seperti itu. Gitu kurang lebih Koko Philip. Nah, mungkin Koko Philip ada mau menambahkan gini untuk misalnya strategi Koko Philip sendiri kalau menyambut window dressing itu seperti apa gitu? Oke, mungkin untuk menyambut window dressing ya, saya mungkin lebih banyak siapin cash, cuan troopers. Banyak banget cash yang disiapin, apalagi justru karena sekarang justru mungkin saya lebih prefer menyisihkan dikit dari portfolio trading untuk supaya kita profit trading itu kita masukin ke account investing. Jadi akun investing kita juga makin lama nambah terus dan setiap kali on support kita bisa buy dan tambah modal di akun investing kita, cuan troopers. Nah, oke, mungkin tadi udah dijawab ya, peluang-peluangnya menarik banget. Bayangin contoh 100% win rate-nya. Jadi kita benar-benar ini harus dimanfaatkan dengan baik banget nih, cuan troopers. Nah, oke, kalau gitu tadi juga Koko Wilson sempat sebut ya, jangan sampai kita, waduh seandainya. Kata seandainya itu mau kita hindari nih, cuan troopers, supaya kita udah dapet nih sahamnya di harga yang murah banget. Nah, tadi udah nih, peluangnya tuh udah oke banget. Nah, tips waktu kalau kita mau trading nih, Koko Wilson, di kala lagi window dressing dan menyambut IHSG yang lagi bullish. Silakan Koko Wilson. Oke, nah kita sekarang melihat nih teman-teman ya, tipsnya ya, apa sih sebenarnya, tips apa sih yang bisa kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Windows dressing sebelumnya ya, dari Windows dressing sebelumnya. Yaitu adalah satu, buy cheap teman-teman. Beli murah ya, buy cheap nanti sell expensive ya, beli murah ya. Dan sekarang juga kalau dilihat banyak banget nanti saham-saham yang sekarang berada pada level supportnya. Kesempatan untuk akumulasi menyambut window dressing gitu ya. Jadi teman-teman yang tadi beli murah tapi belinya jangan asal murah karena sahamnya harga sahamnya 55 perak gitu. Atau di bawah 100. Bukan teman-teman ya, bukan murah itu nih maksud ya. Jadi bukan harganya 150 gitu. BBCA 7.000 berarti lebih murah 150. Enggak, bukan gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi yang benar adalah beli murah saham-saham berkualitas seperti itu. Sama seperti teman-teman beli misalnya barang yang berharga bagi teman-teman. Ada yang sukanya misalnya merek tertentu. Aku sukanya merek Zara misal. Itu harga Zara misalnya dia dari 10 juta jadi diskon 5 juta 50%. Teman-teman beli nggak? Pasti beli kan, karena teman-teman menganggap itu suatu hal yang berharga. Bagus, kualitinya oke, dan juga itu menguntungkan bagi teman-teman mendapatkan value gitu. Nah, di saham pun seperti itu, teman-teman. Kita melihat value-nya. Ada value nggak saham ini? Misal nih, beli saham yang di bawah 100, kayak gitu ya, aduh murah gitu. Di bawah 100 murah, tetapi fundamentalnya nggak bagus. Ingat ya, dari harga 100, itu bisa turun, teman-teman. Mungkin kalau turunnya ke 99 gitu. Kalau turunnya ke 50 gimana? Kalau turunnya 50 terus nggak bangun-bangun lagi gimana? Gitu. Ya kan, sayang duitnya gitu ya. Jadi kayak donatur di bursa berharap dia bisa naik kayak gitu teman-temannya, tapi malah turun di 50 terus. Atau kebalikannya, beli di harga 50 gitu, dengan harapan
dia naik 100 tapi nggak naik-naik, tetap di 50 terus gitu. Itu jangan juga teman-teman. Ya, kalau saham itu uji nyali sih Koko Philip ya, kalau membeli saham di harga 50 itu uji nyali ya. Betul. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau untuk menjamu window dressing ya, teman-teman harus beli saham-saham berfundamental kuat ya, berfundamental kuat yang labanya naik gitu, ada pertumbuhannya, profitnya ada gitu ya, dan juga leader di sektor masing-masing. Leadernya apa? Pemimpin di sektor masing-masing. Ini terutama yang buat invest ya, contohnya di perbankan leadernya BBRI, BCA gitu. Nah, teman-teman bisa beli salah satunya BBRI atau BBCA gitu ya, jangan diborong semuanya juga, itu kurang bagus juga. Ini beli BBRI, BBCA, BBNI semuanya diborong nih ya, yang big banks gitu. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman beli semuanya juga itu kurang efektif gitu. Jangan jadiin portfolio teman-teman kayak supermarket gitu yang ada dari A sampai Z. Jangan. Kenapa? Karena nanti kurang yang namanya itu efektif ya, susah teman-teman ngaturnya. Karena satu sektor itu biasanya teman-teman sering banget yang satu turun, satunya turun lagi gitu. Satu naik, satunya naik gitu. Jadi buat apa teman-teman beli satu sektor yang sama-sama memiliki, kalau kita bilang namanya korelasi ya, korelasinya yang positif seperti itu. Jadi itu kita harus melihat juga saham-saham yang murah, berfundamental kuat, caranya gimana? Teman-teman bisa memakai namanya technical analysis ya. Ingat, digabungkan dengan technical analysis. Kita memperhatikan yang namanya technical. Kita tunggu koreksi, beli ketika di level support ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas nih buat yang nunggu-nungguin saham-saham apa aja sekarang yang lagi menarik, sektor apa yang menarik, kita akan bahas nanti untuk ininya apa namanya, saham-saham yang bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk disimpan di bulan Desember untuk menyambut yang namanya itu window dressing puncaknya ya di bulan Desember gitu Koko Philip. Oke, tadi ada yang ngomong menarik banget. Ini waktunya kita beli Ferrari seharga Avanza, betul banget. Itu yang harus kita cari. Kita ya jangan beli Avanza seharga Ferrari gitu ya, Koko Wilson ya. Betul, Jadi teman-teman ya. Yang dimaksud murah adalah saham-saham yang lagi on support atau yang secara valuasi mungkin dia terlihat undervalued di market. Jadi kita mau mencari saham-saham yang secara fundamental berkualitas yang secara harga lagi murah. Dan itu tadi poin penting banget dari Koko Wilson, cuma mau ngingetin lagi, jangan jadiin portfolio kita supermarket ya, Cuan Troopers ya. Jadi alokasiin dana yang tepat supaya kalau kita profit tetap kerasa gede di overall portfolio, tapi kalau cut loss kita tetap terdiversifikasi. Caranya dengan beli saham-saham market leader dia setiap sektor yang berbeda-beda gitu ya, Koko Wilson. Oke, kalau gitu tadi Koko Wilson udah sempat nyebut lagi nih, sektor yang menarik nih Koko Wilson. Kita mau cuan harus lihat sektor apa, Koko? Oke, teman-teman Cuan Troopers ya, sekarang kita akan melihat nih sektor-sektor apa yang menarik. Tentunya di sini kita harus melihat dari performa laporan keuangan mereka ya. Terutama buat teman-teman, tadi kita menyambut Windrest, kita harus membeli saham-saham yang berfundamental bagus. Nah, dari pertama itu ada dari perbankan ya. Of course dari perbankan pertama. Kenapa? Perbankan is the backbone of the economy. Kalau perbankan kolaps ya ekonomi kita hancur teman-teman ya. Karena nggak ada lagi yang namanya arus arus kas permodalan gitu-gitu ya. Nah, dilihat di sini kalau kita lihat di kuartal 3 ya banyak banget emiten yang sudah melaporkan laporan keuangannya. Nah, kita lihatnya satu-satu. BBRI yang pertama teman-teman ya. BBRI ini mencatatkan kenaikan sebesar 36,4% dari labanya. Gede teman-teman ya, 36,4%. Laba bersihnya naik segitu di kuartal 3. Itu yang pertama BBRI. BMRI naik sebesar 37,08% dari laba bersihnya di kuartal ketiga. Gitu. Jadi big bank ini teman-teman udah recover ya dari tahun lalu yang mereka mengalami penurunan ya karena COVID. Terus BBTA nih, Bank Tabungan Negara ya, itu sebesar 35,32%. Jadi pertumbuhannya double digit semuanya, teman-teman. Apalagi jika teman-teman lihat secara teknikal mereka lagi koreksi nih. BBRI lagi turun, BMRI tadi sempat rebound ya, BBTN juga lagi turun gitu, BBNI teman-teman udah mulai juga kemarin koreksi, sekarang hari ini hijau sedikit teman-temannya. Ini dia juga kenaikannya labanya sebesar 79,33% ya. 79,3%. Recovery-nya bagus banget BBNI ya. 79,3%. Jadi itu adalah sektor perbankan sudah mengalami yang namanya itu recovery gitu ya. Di perbankan ini teman-teman bisa perhatikan BBRI
BMRI, BBTN, BBNI. Nah ini ya, ini sektor yang menarik. Sekalian aja nih Kokopilip kita bahas ya sahamnya ya tadi ya. Ini Boleh. dia, kita lihat ya BBRI ya. Ini teman-teman supportnya sekarang itu di 4.100 ya, support dari BBRI. Jadi buat teman-teman yang mau mulai nyicil, itu adalah bagus banget untuk beli ketika lagi seperti ini teman-teman, lagi di bawah gitu ya, lagi di level supportnya BBRI itu di level 4.100 ya. Hari ini dia bikin candle yang kita bilang itu namanya candle inverted hammer gitu. Jadi udah mulai ada tekanan belinya gitu. Teman-teman bisa mulai koleksi di harga 4.100-an teman-teman tawar ya di situ, itu udah menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Terus yang kedua, saham ini ya, kita lihat di finance ya teman-teman ya. Di sektor yang menarik ada finance. Sebenarnya BMRI dulu ya, kita lihat BMRI, supportnya BMRI itu adalah di level, sekarang di level 7.000 ya, 7.000 teman-teman. Jadi yang belum punya bisa koleksi gitu. Sekarang tadi dia naik 2,5% ya untuk BMRI ini gitu. Bagaimana dengan BBTN? BBTN ini saham yang sekarang itu lagi polanya, dia bikin pola dibilang ini IHNS teman-temannya di atas ya, seperti bullish rectangle juga. Harganya sekarang di level 1750. Bisa koleksi nggak? Bisa teman-temannya, supportnya sekarang di 1700. Seperti itu untuk saham BBTN ya. Terus yang terakhir BBNI ya. BBNI juga membentuk pattern yang bagus teman-temannya. Ini dia kalau kita lihat tenan ya, harga sekarang di level 6.875 ya. Udah ada candle hijaunya, hari naik 1,1%, level supportnya di level 6750 ya. Ini teman-teman bisa beli gitu, bisa koleksi gitu untuk saham keempat ini tadi gitu, karena dia secara teknikal juga menarik. Udah mau mulai ada tanda kenaikan lagi setelah dia konsolidasi ya. Terakhir kali BBN itu mencapai kenaikan tertingginya dia pada tanggal 25 Oktober ya. Sekitar 3 minggu lalu itu harga dia tertinggi sekitar di 7.575. Sekarang di level 6.875. Artinya kita dikasih diskon nih teman-teman ya. Dari level tertinggi dia 7.575, sekarang di level 6.875. Seperti itu kurang lebih Kokopilip ya. Untuk perbankan gitu. Nah, selanjutnya ya, di sektor finance ya. Sektor finance ini ada saham Bevin teman-teman ya. Bevin ini secara fundamental dia mencatatkan kenaikan labanya sebesar 52,91%. Bagus. 52,91%, dan juga secara teknikal dia berada pada level supportnya ya. Supportnya Bevin ini di sekitar 980 seperti itu. Ini jika dilihat lagi, kita cek lagi ya, Bevin ini dia membentuk pola yang namanya IHNS teman-teman ya, inverted head and shoulder ya. Teman-teman bisa cek sendiri ya di ininya, di di aplikasi spotnya ya, bahwa dia membentuk pola yang dibilang IHNS itu seperti ini ya. Dia turun, naik, turun lagi seperti itu. Jadi bentuk ada kepalanya, HNS itu adalah head and shoulder ya, ada kepalanya, ada shouldernya. Sekarang dia berada pada shoulder kanannya. Itu ya, secara fundamental dia oke, 52,1% itunya kenaikan labanya, dan juga secara technical supportnya 980 ya. Terus yang ketiga nih, sektor apa? Sektor telco ya. Teman-temannya, sektor telco ini adalah sektor anti corona gitu, anti covid. Mau covid pun orang-orang pasti pakai yang namanya internet gitu Kokopilip ya. Justru mereka diuntungkan gitu dengan ada namanya work from home gitu ya, semuanya serba online, Zoom meeting gitu. Nah, telco ini sendiri ya, Telkom ini di sini ada saham Telkom teman-teman ya. Telkom ini labanya naik sebesar 13,3% ya di semester pertama gitu ya. Dia naik 13,3%, dan secara teknikal pun kemarin yang sempat belum beli ya, dia sempat rally panjang ya. Hari ini udah naik 1,9% ya, udah ada perlawanan ya. Dia potensi bikin double bottom teman-teman di level supportnya. Ini harga supportnya sekarang di level 3.590 ya untuk Telkom ini. Jadi level supportnya kecil di bawah ya teman-teman. Jadi bisa dikoleksi buat teman-teman yang mau mendapatkan dengan harga yang lebih murah ya. Karena dia sempat level tertingginya di Oktober itu sekitar harga 3.800 ya, 3.880. Sekarang di 3.570 gitu ya. Oke, selanjutnya dari sektor consumer nih ya. Sektor consumer ini yang masih juga lagging teman-temannya, meskipun kemarin udah banyak juga yang naik ya gitu. Tetapi sekarang lagi koreksi ini, teman-teman bisa perhatikan saham ICBP ya. ICBP produsen Indomie ya.
Teman-teman pasti ya, siapa sih nggak pernah makan Indomie? Kopi Lip gimana nih? Pernah nggak makan Indomie? Tiap hari ya? Iya, mungkin hampir tiap hari ya kayaknya. Hampir tiap hari gitu, sama dong. Nah, jadi teman-teman, kalau ICBP ini ya, secara fundamental bagus ya. Pendapatannya naik sebesar 21% di semester 1 gitu. Jika teman-teman lihat pun ya, kita kalau kalau analoginya, mungkin ini analogi yang gampang-gampangan aja gitu ya. Harga Indomie teman-teman. Indomie itu mungkin 3-4 tahun lalu mungkin harganya sekitar seribuan gitu ya. Sekarang udah sekitar 2.500 gitu, udah mendekati 3.000 gitu. Tetapi harga sahamnya sekarang masih koreksi teman-teman. Di setengah mereka tetap pendapatannya naik, padahal gitu ya. ICBP ini teman-teman secara technical good gitu. Secara technical good, harga sekarang dia di level berapa ya, kita cek dulu. Harga sekarang dia di 8825 gitu ya, 8825 seperti itu. Nah, teman-teman bisa mulai koreksi ya, hari ini dia koleksi, hari ini dia terkoreksi normal minus 1,1% ya. 8825 harga sekarang. Level supportnya ICBP ini adalah di level 8.700 teman-teman ya. 8.700 itu untuk ICBP ini. Satu lagi yang sekarang ini udah mulai agak liar ya sahamnya ya. Maksudnya itu kenaikannya udah mulai signifikan, tuh Unilever teman-teman. Unilever kalau kita ingat dulu kemarin sempat dia naik sampai belasan persen gitu ya. 3 hari yang lalu naik 6%, terus tanggal 7 Oktober naik 13%, padahal sebelumnya dia nggak pernah naik sekenceng ini gitu. Ya pasti paling kencang naiknya 2%, 1% gitu. Ini kita bisa manfaatkan volatilitasnya ya. Harga sekarang 4570, level supportnya di level 4360 ya teman-teman. Hari ini dia candle-nya udah candle hijau juga. Ini yang belum punya consumer ya, ini bisa teman-teman beli gitu, karena secara chart dia bagus seperti itu. Itu consumer ya. Ini kita sekitar 10 menit lagi ya, harusnya sempat sih ini. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah retail ya. Kita ke saham retail ya. Di retail ini adalah saham yang menarik adalah itu RALS ya, RALS. Ramayana Lestari Sentosa itu dia net income-nya teman-temannya naik 24 kali gitu. Pendapatannya maksudnya ya. Pendapatannya naik 24 kali di semester 1 seperti itu ya. Dengan LPPF juga ya. LPPF ini pendapatan naik 22,72% di kuartal 3. Tetapi ini LPPF ini naiknya udah lumayan kencang teman-temannya. RALS bisa menjadi pilihan teman-teman karena dia sekarang berada pada level supportnya ya. Dia membentuk pola yang bagus di sini ya. Jadi dia di uptrend channel-nya, supportnya sekarang di level 755 gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belum beli, masih bisa untuk memanfaatkan momen ini ya. Dia lagi koreksi, sekarang di harga sekarang di level 780, level supportnya di level 750 gitu untuk RALS ya. Properti ini teman-teman, properti ada BSDE ya. BSDE ini kemarin dia labanya 254%. Naik kenceng teman-teman. Dan hari ini breakout lagi gitu ya sahamnya ya. Dia breakout hari ini dari resistennya ya. Resisten di level 1145, sekarang dia di harga 1200 ya. Udah naik cukup tinggi teman-teman di BSD ini gitu. Jadi teman-teman bisa cicil dia di harga sekitar 1180 gitu. Di bawah segitu teman-teman bisa beli. Ini saham dengan fundamental bagus ya. Jadi kalau misalnya di compare, ini kurang lebih dia seperti BBCA-nya properti lah, seperti itu. Pattern-nya inverted head and shoulder, dan dia juga berada di uptrend channel-nya gitu untuk saham BSD ya. Nah, dari sektor konstruksi ini ya, sektor konstruksi juga menarik teman-teman karena jika dilihat bahwa proyek-proyek yang dulunya mangkrak tahun lalu karena pembatasan sosial berskala besar, sekarang itu udah berjalan lagi teman-teman. Udah berjalan lagi dan banyak banget udah pelonggaran ya teman-temannya, jadi bisa meningkatkan lagi pendapatan dari emiten konstruksi tersebut. Di sini jika dilihat adalah saham PTPP ya dengan kenaikan laba yang paling tinggi ya. Jika teman-teman ini kan kita bahas satu sektor itu satu saham aja teman-temannya, kita yang paling cari the best from the sector gitu seperti itu. Nah, di sini PTPP labanya naik sebesar 207% ya di kuartal 3. Kencang teman-temannya, dari recovery-nya kuat gitu dibandingkan rival-rivalnya gitu ya. PTPP mencatatkan laba 207% ya. Level support sekarang dia PTPP ada di level, kita lihat di level 1190 ya. Jadi gitu level dari
level supportnya PTPP. Bisa teman-teman koleksi di harga segitu ya, di harga 1.200 teman-teman bisa mulai beli lagi gitu. Dia itu kemarin sempat tertinggi ke level 1370 ya untuk saham PTPP ini gitu. Gimana dengan Waskita dan lain-lain? Waskita itu kemarin teman-teman ini ya, kemarin turun kenceng ya, 2 hari karena ada red issue teman-teman ya. Itu wajar ya, kalau teman-teman ingat juga kasus BBKP ya, BBKP mau RI, dia sekitar di harga 200 itu turunnya parah banget, banyak yang nyangkut ya, banyak banget drama teman-teman. Adalah yang nggak bisa keluar gitu ya. Dia kalau kita lihat kemarin BBKP itu 3 hari ARB, tapi sekarang dia balik lagi ke level sebelum di ARB-nya ya, itu adalah sekitar harga 430 sekarang gitu teman-temannya. Jadi itu adalah namanya panic selling ya. Nah, Waskita sendiri ya, itu dia sekarang harganya di sekitar 830. Sekarang berada di level supportnya, boleh beli nggak? Jawabannya boleh ya. Level support di level 790 gitu. Jadi udah deket banget di bawah. Bagi yang kemarin belum sempat beli gitu, yang belum dapat rally-nya yang panjang, sekarang dia di 830 teman-teman. Jadi ini menarik, salah satu emiten yang menarik secara teknikal. Tapi jika teman-teman mau gabung dengan fundamental ya, maka yang fundamentalnya oke itu adalah dengan teknikalnya oke juga tuh PTPP gitu. Dia labanya udah bagus gitu. Nah, selanjutnya ini dari sisi otomotif ya, teman-temannya. Kita ada 2 sektor lagi sebelum kita membahas yang namanya commodity super cycle. Pasti nih penasaran nih, gimana sih sebenarnya nasib saham gue? Gue nyangkut nih di saham batubara gitu, di nikel nyangkut gitu ya, di CPO atau di minyak gitu-gitu teman-teman. Kita akan bahas itu yang terakhir ya. Kita kedua sektor lagi yang menarik ya, otomotif teman-teman. Otomotif ini udah merasakan yang namanya efek dari PPNBM kemarin gitu. Mungkin teman-teman semua juga banyak yang beli mobil baru gitu ya ketika dapat diskon dari pemerintah gitu ya. Nah, ini terbukti dari laba salah satu emiten besar ya blue chip itu adalah ASII, teman-teman. Astra International. Astra International mencatatkan laba sebesar 6,8% ya, kenaikannya 6,68% di kuartal 3 seperti itu. Nah, dan juga secara teknikal ya, sekarang ASII ini teman-teman dia udah breakout dari level kalau kita bilang pola flag-nya teman-teman ya. Dia udah breakout dari pola flag-nya. Sekarang dia level supportnya di level 6.000 teman-teman ya, di level 6.000 gitu. Jadi teman-teman bisa mulai juga beli lagi saham ini ASII ya. All time high-nya masih jauh teman-temannya. ASII itu pernah di level 9.000-an gitu. 9.000-an ya, di sekitar 9.350 gitu. Itu di tahun 2017. Seperti itu. Dengan keadaan ekonomi sekarang yang membaik ya, dan juga recovery gitu, insentif dari pemerintah, dan dia sekarang udah breakout dari pola flag-nya, teman-teman bisa cek dia break dari pola flag-nya, dan pada tanggal 10 November tekanan juga udah muncul, naik 5,6%, dan hari ini dia naik 0,9%, maka ini adalah good sign untuk teman-teman bisa masuk lagi, mempersiapkan yang namanya Windows Dressing di bulan Desember. Ya. Oke, satu lagi nih poultry, teman-temannya poultry. Nah, poultry ini apa? Poultry ini kita gampangnya ayam-ayaman, teman-teman ya. Ayam-ayaman ini mulai menarik lagi itu saham Japfa ya. Karena nanti kita mau menyambut yang namanya Christmas ya. Christmas akhir tahun, banyak orang merayakannya gitu. Jadi permintaan demand terhadap ayam pun meningkat, teman-teman ya. Nah, jadi di sini si Japfa ini dia memiliki level support di level 1000, kita lihat dulu. 1.600 ya untuk Japfa ini teman-teman. Harga sekarang di 1.650. Bisa teman-teman koreksi karena dia itu udah koreksi dari harga 1.990. Hampir harganya 2.000 teman-teman. Harga sekarang di 1.650 gitu. Ini persiapan bagus banget buat teman-teman simpen untuk nanti di Desember. Dimana tadi kita udah jelaskan di bulan Desember itu IHSG 10 kali selama berturut-turut dari bulan 2011 itu selalu hijau teman-teman, 100% gitu. Oke, itu tadi ya poultry teman-teman bisa perhatikan. Nah, sekarang kita akan ke yang ditunggu-tunggu nih mungkin ya. Gimana nih nasib coal gitu ya, pertambangan, timah gitu, CPO gitu teman-teman, yang banyak mungkin teman-teman kemarin FOMO nih. Aduh, gue beli Harum di pucuk lagi gitu ya. Gue beli Harum di harga let's say teman-teman bilang di 9.500 gitu. Sekarang harganya 7.800 gitu ya. Atau aduh belinya kemarin beli PTBA. Beli PTBA FOMO beli di harga berapa nih? Di 3.000 belinya. Sekarang di 2.500 gitu. Nah, jadi gimana menyikapin ini teman-temannya? Kemarin itu karena volatilitasnya tinggi banget batubara. Naik sehari 15% gitu ya. Lagi ini banget, booming banget sampai dia
dibanting juga. Ingat teman-teman bahwa yang naik tinggi itu turunnya juga cepat, seperti itu ya. Lebih koreksinya juga lebih kencang gitu. Nah, untuk kita kita lihat dari sisi fundamentalnya dulu deh teman-temannya. Ini kalau dilihat commodity super cycle ini apakah akan terjadi gitu. Jadi ini sebenarnya commodity super cycle, kalau kita lihat ini masih akan terjadi teman-teman. Jika dilihat bahwa di China krisis energi teman-teman, di India pun krisis energi ya, bahkan di Eropa ya, negara sebesar Eropa krisis energi teman-teman. Mereka mati lampu nih gitu ya. Kita di Indonesia aja mungkin kalau mati lampu kesel gitu ya, apalagi di negara maju gitu teman-teman ya. Di Indonesia aja kita cuma paling kayak ya nonton, main handphone gitu. Mereka kan lebih banyak lagi aktivitasnya gitu. Misalnya gitu teman-teman ya. Tapi mereka pun krisis energi teman-teman. Jadi mereka membeli yang namanya permintaan dari permintaan China terutama India terhadap batu bara Indonesia itu semakin hari semakin banyak teman-temannya karena mereka mengalami krisis tadi gitu. Dan juga kalau dilihat dari riset dari Jeffrey Curry teman-temannya, Jeffrey Curry gitu ya. Ini dia adalah kepala komoditas global dari ini penelitian atau head of research-nya dari Goldman Sachs teman-temannya. Goldman Sachs ini adalah lembaga investasi gitu ya, bank investment banking terbesar di salah satu terbesar di US gitu. Dia bilang bahwa ini yang namanya commodity super cycle yang terjadi pada tahun 2000 dan 70-an itu mirip banget dengan yang terjadi sekarang ini teman-teman. Jadi ada kemungkinan besar bahwa selama satu dekade ke depan itu harga-harga seperti tadi nikel gitu, coal, batu bara itu masih tetap stabil, masih tetap naik, minyak gitu teman-teman. Jadi yang namanya koreksi kemarin itu adalah koreksi wajar gitu, tetapi mereka masih membutuhkan yang namanya terutama dari negara-negara maju seperti India, China gitu ya. Mereka masih membutuhkan bahan bakar fosil seperti ini teman-teman. We are going to green energy, tetapi bukan berarti langsung oke, gue nggak mau pakai batu bara, gue nggak mau pakai bahan-bahan yang itu nggak ramah lingkungan. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Jadi lambat prosesnya itu pelan-pelan seperti itu ya. Namanya konvergensinya atau perubahan itu pelan-pelan, bukan langsung seperti itu. Nah, jadi dilihat ini dari risetnya dari Jeffrey Curry, Head of Research dari Goldman Sachs, selama satu dekade ke depan, ini harga dari komoditas tersebut masih stabil gitu ya, masih bisa kecenderungan naik. Kita akan mengalami juga namanya komoditas super cycle gitu. Ini kemungkinan besar potensinya masih akan terjadi gitu ya, mirip seperti tahun 2000 dan tahun 70-an seperti itu. Nah, kita sekarang ke sektor komoditas ya. Sektor komoditas ini satu dari sektor kita ke nikel dulu deh, the future energy teman-teman ya. Nikel ini kalau teman-teman tahu adalah ada saham Antam dan Inco ya. Nikel ini adalah bahan dari untuk pembuatan baterai listrik ya. Kita di Indonesia pun sudah membentuk yang namanya IBC ya, Indonesia Battery Corporations, yang optimis itu bakalan selesai pada tahun 2025. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling menarik untuk diperhatikan sahamnya adalah Antam, teman-teman. Antam ini udah lama konsolidasi, ya dia naik terus dia konsolidasi lama panjang, tetapi harganya jika teman perhatikan itu tetap dijaga gitu, tetap dijaga harga Antam ini secara chart gitu ya, secara chart dia tetap dijaga di harga level 2.200 teman-teman, konsolidasi panjang banget dari bulan Januari gitu, dari bulan Januari ya. Nah, Antam ini pun kalau secara fundamental labanya naik teman-teman, labanya naik 104% di kuartal ketiga gitu ya, 104% di kuartal ketiga, dan sekarang level supportnya untuk Antam adalah di level jika dilihat ini level 2.300 gitu ya, level 2.300. Terus selanjutnya dari timah ya, timah ini juga temannya dari nikel ya, temannya dari nikel untuk pembuatan komponen dari mobil listrik ya. Ini labanya dari TIMS itu naik 169% di semester 1. Sementara harga sahamnya sekarang lagi kita bilang itu lagi konsolidasi sama seperti Antam. Mereka bergerak barengan ya. Sekarang level supportnya di level untuk TIMS ini di level 1.500 teman-teman ya. Jadi bisa dibeli juga seperti itu untuk nikel dengan timah ini. Ini bisa dimasukin ke porto investasi teman-teman semuanya gitu. Yang pengen menyambut yang namanya itu nanti Windows dressing ya, ini bisa jadi pilihan. Karena jika teman-teman ingat bahwa itu sebelum rally gila-gilaan seperti harga saham Harum, Indi gitu, mereka pun konsolidasinya lumayan panjang gitu. Ada momentum ketika harga batu bara naik tinggi, itu dia langsung gas. Orang yang udah punya barang di bawah itu udah enak banget gitu. Ini juga nanti bisa teman-teman manfaatkan di sektor nikel ini gitu ya, di sektor nikel ini atau sektor timah ini
ketika mereka sekarang lagi di fase konsolidasi, teman-teman bisa beli. Oke, nah sekarang kita ke sektor coal nih, batu bara nih teman-teman ya, batu bara. Wah, apakah benar batu bara ini bakalan ditinggalkan sepenuhnya? Iya teman-teman, betul, tetapi masih bukan sekarang, jangka panjang ya. Nah, buktinya terlihat dari permintaan dari Cina, India gitu ya terhadap batu bara Indonesia gitu. Karena mereka mantis energi, teman-teman. Jadi yang punya saham-saham beras batu bara, don't need to worry ya. Contoh nih, PTBA ya. PTBA itu labanya naik, teman-teman. Di kuartal 3 sebesar 176%. Meskipun gonjang-ganjing kenaikan atau penurunan harga dari batu bara gitu ya. Ingat tadi riset dari Jeffrey Curry ya. Jadi potensi untuk batu bara itu masih ada sekitar 1 dekade ke depan, teman-teman ya. Jadi PTBA ini sekarang level supportnya ya di harga 2.450 gitu. Ini menarik, 2.450 secara fundamental oke, labanya bagus, naik 196% kuartal ketiga ya. Dan juga satu lagi saham Harum ya. Harum ini di level 7.600 supportnya. Oke. Nah, dua lagi nih Koko Philip ya. Kayaknya kita udah overtime nih ya. Jadi komunitas lain ya, buat cuan troopers kita bahas nih. Ya. Satu lagi CPO teman-teman ya. Dua lagi CPO sama minyak ya. CPO pun ini kemarin ya, kenapa sih sebenarnya harganya naik ya teman-teman, kayak kemarin batu bara segala macam itu karena pemulihan ekonomi. Ingat ya teman-teman, pemulihan ekonomi di mana negara-negara itu udah membuka ekonominya lagi ke dunia luar. Kemarin kan lockdown di mana-mana. Ya banyak banget terhambat yang namanya bilateral bisnis, multilateral bisnis, kerjasama bisnis gitu ya. Sekarang mereka udah membuka lagi ekonominya dan tidak ada lagi pembatasan terlalu ketat, maka permintaan terhadap di sana juga terjadi krisis energi, maka permintaannya semakin tinggi ya. Nah, di sektor minyak itu oil ya, teman-teman bisa perhatikan Medco ya. Medco ini udah berbalik untung nih. Tahun lalu mereka rugi. Sekarang ini udah mencatatkan untung ya. Medco level supportnya di level 540 gitu ya. Dan terakhir itu di sektor CPO ya, sektor CPO ada DSNG ya. DSNG ini dia labanya naik 19% di semester 1. Itu level supportnya di 550. Dia secara teknikal membentuk candle flag gitu ya. Pattern flag gitu. Jadi flag, dan sekarang ini menarik untuk teman-teman mulai akumulasi. Jadi teman-temannya adalah tadi kita udah bahas banyak banget. Teman-teman ingat, jangan beli semuanya ya. Jadi di supermarket gitu teman-teman, jangan beli semuanya, tapi beli beberapa aja. Teman-teman do your own research juga gitu. Itu adalah kita tadi ada sekitar 10 sektor gitu ya. Teman-teman bisa alokasikan mungkin let's say 10 sektor tapi satu-satu saham gitu. Jadi maksimal di porto investasinya 10 saham aja gitu. Jangan terlalu banyak gitu ya. Jangan kalau misalnya udah beli BSDA, beli ASRI lagi, beli LPKR lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau satu sektor teman-teman beli 3, ada 10 sektor udah 30 teman-teman. Ribet nggak tuh ngelolanya? Gitu kurang lebih Koko Philip ya. Jadi oh iya nih, mungkin sektor yang, kalau untuk trading teman-teman ya, sektor yang diperhatikan ya pasti ya digital, teman-teman. Sekarang lagi digital seperti itu. Nah, ingat ya, kalau digital ini mereka sebenarnya dari sisi fundamental tuh belum terlalu terbukti, teman-teman ya. Masih kayak ya spekulasi banget gitu. That's why kita kalau untuk investasi, kalau untuk ke saham-saham seperti ini, saham-saham digital ini itu lebih high risk gitu ya. Ini untuk trading aja gitu ya. Di sini tuh ada beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan ya untuk sektor digital ya, yang sekarang udah level supportnya ya. Contoh kayak digital tuh saham Baca ya. Baca itu dia di level support 290, dia masih belum jalan teman-teman ya, tetapi udah mulai menunjukkan pola reversal. INPC ya, support 141, terus BABP nih, bank yang banyak mungkin bikin orang nyangkut ya, BABP, harga supportnya di 210 teman-teman ya. Nah, tapi ingat, kalau nyangkut jangan salahin emitennya, jangan salahin banknya, tapi salahkan diri sendiri teman-teman ya. Salahin jarinya yang nggak disiplin, ya jangan salahin orang. Aduh, gue disuruh beli, nggak ada yang suruh beli teman-teman ya. Itu semua tangan teman yang harus bertanggung jawab gitu ya. BABP itu level supportnya 210, terus saham Bukalapak ya. Bukalapak itu dia membuat base teman-teman. Dia udah bikin double bottom naik ya, terus koreksi dikit ya. Supportnya di 670. Terus juga ada saham MTEK ya 1880, which is hari ini dia udah mulai reversal gitu. Jadi kalau untuk yang digital ini teman-teman ya, tadi yang udah disebutin, itu untuk yang kita bilang trading aja gitu ya. Trading, jangan teman-teman simpen gitu ya. Terus lihat ya teman-temannya, itu saham misalnya kayak BABP ya, itu dia itu sempat mencentuh rekor tertingginya di level 630 gitu.
630. Kalau teman-teman hold dari level tes ke sana 630, sekarang di levelnya 220 gitu. Wow, itu udah ruginya gede banget teman-teman, yang gede banget. Nunggu dia ke 600 lagi, hanya Tuhan yang tahu teman-teman. Seperti itu. Kurang lebih gitu Koko Philip. Aduh, udah kebanyakan ya buat Cuan Troopers ya. Mungkin Koko Philip pengen tambahin. Oke, tadi Koko Wilson ngomong ya krisis energi. Selama saya kuliah di Amerika pun krisis energi itu sama ya Cuan Troopers, di mana-mana kita ketergantungan terhadap energi itu luar biasa. Nah, mungkin intinya sebenarnya tadi yang Koko Wilson kita udah sebut hampir 10 sektor. Tadi udah disebutin semua saham-saham menarik. Intinya IHSG itu menarik mungkin ya, secara garis dasar IHSG itu menarik. Cuan Troopers pilih saham LQ45 most likely pada bulan Desember kalau kita belinya on support dan beli waktu murah. Kalau secara fundamentalnya bagus, kita pasti akan cuan pada Desember nanti. Mungkin reminder aja buat semua cuan troopers, kalau mungkin trading, money managementnya dijaga, position sizingnya dijaga. Kemudian di portfolio mungkin saya mengingatkan, saya biasanya satu portfolio mungkin hanya menaruh 5 saham cuan troopers. Jadi nggak kayak supermarket ya, jadi budgetnya teralokasi dibagi 5. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir dari Koko Wilson nih sebelum kita closing, Koko Wilson. Oke, thank you so much ya buat Cuan Troopers yang udah dengerin atau yang tadi yang telat ya teman-teman ya. Don't worry, nanti ada rekamannya teman-teman. Rekamannya ada di IG Sukor Sekuritas di bagian apa tuh IGTV teman-temannya, IGTV teman-teman bisa lihat di situ, bisa ditonton dari awal ya, saham-saham apa aja, sektor apa aja tadi, dan juga katalisnya gimana, teknikalnya gimana, bisa teman-teman rewind lagi, diputar lagi, di replay lagi. Dan thank you so much ya buat Cuan Troopers ya. Sorry kita overtime, jadi enggak sempat jawabin pertanyaan Cuan Troopers. Tapi tenang aja, di grup Cuan Troopers teman-teman bisa discuss dengan kita ya. Bisa mention Koko yang selalu standby gitu ya, atau Ko Philip juga gitu. Atau juga Ko Hendry teman-teman ya. Ko Hendry Wijaya ya. Ko Hendry itu adalah master fundamental teman-teman ya. Fundamentalnya jangan diragukan gitu ya. Kalau teman-teman tanya misalnya, Berry, oh dia langsung tahu, oh labanya naik 20% gitu. Enggak juga ya teman-teman, bercanda ya. Yang pasti semuanya itu harus kita update terus ya, terutama buat teman-teman yang pengen banget belajar itu harus update terus pengetahuannya. Lihat market, berita kayak gimana untuk yang pengen investasi seperti itu ya. See you teman-teman di kesempatan selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Ingat COVID belum selesai ya. Jangan lepas-lepas masker ya, kena jewer ntar, atau kena ditangkap satu ya. Jangan gitu teman-teman, kita sama-sama bareng-bareng memerangi COVID agar juga IHSG tetap stabil dong. Tiba-tiba rem darurat kan kacau teman-teman ya. That's it from me. Sampai ketemu kesempatan selanjutnya teman-teman. Oke, thank you banget ya Cuan Troopers yang udah join tadi. So sweet banget ya Cuan Troopers. Tadi ada yang ngingetin nih, saya sama Koko Wilson sehat terus katanya Koko Wilson, supaya kalau ada masalah bisa langsung dikontak di grup Telegram katanya gitu Cuan Troopers, supaya kita bisa standby Mantap, terus. super. Oke, kalau gitu semuanya thank you banget semuanya yang udah join T-Talks update kita hari ini. Seru banget obrolannya. Udah dikasih rekomendasi saham yang keren-keren buat persiapan window dressing. Oke, saya Philip Jeremy dan Koko Wilson pamit undur diri dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di T-Talks selanjutnya. Bye-bye everyone. Thank you. Bye-bye.